akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam saat teduh. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungguh sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Yesus kami puja. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Yesus kami puja. Sebagai Raja
yang layak kami sembah, yang layak kami naikkan pujian kepadamu. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini, hari yang Tuhan berikan buat kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menerima berkat-berkat rohani, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di dalam ibadah kami hari ini. Kami rindu hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kami dipenuhi dengan firman Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan puji-pujian kepadamu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjadi berkat untuk siapapun yang kami temui ketika kami meninggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mempercayakan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Pujian tema pada bulan ini yaitu nyanyian pujian 325, Sungguh Hidup Tuhanku. Mari kita puji Tuhan. Kita akan pujikan bait pertama bersama-sama, bait kedua kaum pria, dan kemudian bait ketiga bersama-sama. Tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan, diambil dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 20. Injil Markus 16 ayat 17
sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kembali kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Percaya. Yesus yang mengerti kita yakin dan percaya Dia bisa menyertai kita. Begitu mengasihimu.
keamanan, pemulihan kesehatan, ekonomi, damai sejahtera. Yang kedua, kita akan berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk gereja kita, untuk pendeta, jemaat, dan semua kegiatan gereja kita akan doakan, termasuk keuangan gereja. Kami minta kesediaan Ibu Iswati untuk berdoa. Bapak Ibu, semua saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita mau bersatu untuk mendukung dalam doa syafaat kita. Selamat pagi Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Karena Tuhanlah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Engkaulah Allah yang telah rela menderita, mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami semua umat manusia. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah kami mau datang kepada Tuhan untuk kami boleh kiranya menyampaikan syafaat kami kepada Tuhan. Bapa di surga, di kesempatan yang baik ini Tuhan, terlebih kami mau memohon ampun atas segala dosa dan salah yang telah kami lakukan. Biarlah kiranya kami boleh layak untuk boleh menghampiri tahta-Mu dalam doa kami. Bapa, bersama jemaat-Mu Gereja Baptis Cikarang, perkenankan pagi ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik memberikan perlindungan bagi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami boleh dalam keadaan aman, sehingga bangsa kami boleh melakukan pembangunan bangsa. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Wakil. Tuhan boleh berkati sehingga beliau boleh melayani keberadaan bangsa kami sampai hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami di masa yang akan datang, Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran yang boleh terpilih. Biarlah Tuhan Engkau terus mengkaruniai hikmat bijaksana dan juga sifat adil dan jujur, terlebih roh takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan dalam merancangkan program-program untuk kemajuan bangsa boleh seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, kami juga memohon berkat daripada Tuhan untuk keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan berkati sehingga bangsa ini boleh menerima perekonomian yang maju, sehingga bangsa kami boleh berkembang, sehingga kesejahteraan rakyat boleh terjamin. Kami juga berdoa Tuhan berikan keamanan bagi bangsa dan negara kami, dijauhkan kiranya dari segala ancaman, dari segala bencana, bahkan mungkin pertikaian antar suku, agama ataupun wilayah. Biarlah Tuhan, otoritas Tuhan memberkati setiap rakyat, sehingga boleh dengan rendah hati saling bersatu, saling menguatkan, sehingga terjadi sinergi yang baik untuk memajukan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di kesempatan pagi ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk GGBI sebagai wadah gabungan Gereja Baptis Indonesia yang memprasaranai seluruh umat baptis yang ada di Indonesia. Biarlah melalui para pengurus Engkau memberkati dengan hikmat bijaksana serta visi dan misi yang daripada Tuhan untuk boleh terus berkarya dalam pekabaran Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk terus mengabarkan kabar sukacita boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gereja Baptis Cikarang. Tuhan, kami terus memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dalam anugerah Tuhan,
gerejamu boleh maju dan diberkati melalui pengembalaan hamba-Mu Bapak Pendeta Wuryanto yang saat ini boleh Tuhan percaya. Biar Engkau memberkati beliau beserta keluarga dalam setiap pelayanannya. Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong dalam setiap pergumulannya. Engkau yang menjawab dengan seluruh kehendak rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Amin beserta keluarga. Tuhan juga telah memberkati sampai hari ini dalam pelayanan beliau, sehingga Tuhan boleh terus memakai keberadaan hamba-Mu untuk boleh dipakai Tuhan lebih lagi dalam melayani Tuhan. Juga dalam pergumulan keluarga, Tuhan boleh dengar, Tuhan boleh berkati, sehingga setiap pergumulan boleh menerima jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau membawa jemaat yang ada saat ini. Biar Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat, baik kesehatan, Engkau memberkati dalam segala tugas dan karyanya, Engkau memberkati dalam kesehatannya, Engkau memberkati dalam setiap pergumulan. Bahkan mungkin yang sedang sakit atau lemah iman, biarlah Tuhan dengan belas kasih Tuhan setiap kami beroleh jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan, sebagai keberadaan gereja-Mu di tempat ini bukan menjadi sesuatu yang secara tidak sengaja, tetapi Tuhan, Kau yang merancangkan gereja ini ada sampai hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau tumbuhkan regenerasi yang baik sehingga terjadi sinergi yang baik untuk kemajuan gereja ini. Tumbuhkan Tuhan setiap hati untuk rela melayani, untuk rela dengan sepenuh hati, dengan ketulusan mau melayani Tuhan. Sehingga Tuhan gereja ini boleh dipakai lebih lagi dalam memberitakan kabar sukacita Tuhan. Bersyukur Tuhan jika keberadaan gereja ini boleh dipakai menjadi ataupun membuka cabang di gereja Tegasari ataupun yang ada di Pos PI Kalimantan. Kami terus berdoa juga Tuhan, biarlah keberadaan gereja ini dipakai Tuhan lebih lagi. Berkati Tuhan gereja cabang Tegasari, hamba-Mu Bapak Pendeta Randy, juga seluruh jemaat yang ada di sana. Tuhan juga terus menolong dalam setiap pertumbuhan gereja yang ada di sana. Setiap pergumulan gereja, Tuhan memberkati sehingga harapan dan cita-cita daripada setiap jemaat yang ada di sana boleh tercapai. Demikian pula Pos PI yang ada di Kalimantan, Kau memberkati Bapak Daniel Wicaksana yang boleh Tuhan pakai melayani di sana. Biarlah segala pergumulan yang di sana Tuhan juga menolong dan memberkati sehingga beroleh kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, di tempat ini kami kembalikan juga terkait program-program gereja tahun 2024 ini. Biarlah ke depan Tuhan merancangkan semakin baik lagi melalui para panitia perancang. Engkau memberkati dengan hikmat bijaksana sehingga setiap program yang dirancangkan Tuhan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu segala harapan, pergumulan, dan doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan terlebih tahu apa yang diperlukan untuk tempat ini, untuk gereja ini. Tapi terlebih Tuhan, kami mau segala apa yang kami doakan boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terjadilah seturut kehendak-Mu Tuhan dan bukan kehendak kami. Inilah syukur dan doa kami. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Sama-sama yang percaya, mari Bapak Ibu kita katakan amin. Terima kasih Bu Iswati untuk pelayanan doa syafaat. Kembali kita akan naikkan pujian, nyanyian pujian 298, Berita Baik. Kita akan pujikan bait pertama bersama-sama, bait kedua kaum wanita, dan bait ketiga bersama-sama. Dunia
muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Benyamin. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami, Engkau terus memberkati kami dan boleh melakukan pelayanan kami dan boleh memuji serta memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa di surga, di tengah ibadah ini kami akan mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ialah Tuhan akan sucikan, boleh menjadikan perluasan pekerjaan Tuhan di gereja ini, dan Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini agar mereka terus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Benyamin. Mari kita angkat pujian kita Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Berilah sifat murah hati. Agar seluruh hidup
Terpujilah namamu, oleh karena kebesaran dan kemurahan-Mu dan anugerah-Mu, maka anak-anak ini boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui keluarga mereka dan melalui gereja ini. Tolong Tuhan supaya anak-anak ini diberkati Tuhan dengan pertumbuhan iman yang baik. Berkati mereka dengan pengajaran yang daripada Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu. Ajarlah mereka Tuhan sejak kecil sebuah firman Tuhan yang akan membawa dan mengantarkan mereka dalam perjalanan keselamatan, dan mereka akan jadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, pribadi-pribadi yang berbuah pada saatnya. Engkau berkati Tuhan masa depan mereka, berkati studi mereka, dan berkati pekerjaan mereka. Biarlah mereka menemukan tujuan hidup mereka dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Nur. Janji penyertaan dalam pemberitaan Injil, judul khotbah pada hari ini nanti akan disampaikan oleh Pendeta Abdul Amin Kohan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Kau berfirman. Kita tetap yakini Tuhan setia, Tuhan menyertai kita. Biarlah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dan biarlah firman yang saat ini kita akan dengarkan menjadi kekuatan bagi kita. Tak pernah ku
ibu-ibu sudah matikan api kompor? Pertanyaan sederhana. Untuk bapak-bapak dan kaum muda, apakah sudah matikan apinya? Kalau belum, silakan periksa. Ibu-ibu bisa telepon ke rumah, tolong matikan api kompor di rumah. Bapak-bapak yang pasti bawa api dan kaum muda, silakan apinya dimatikan, minimal di silent. Kenapa? Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berbicara dengan Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Jangan sampai ada gangguan untuk itu. Ketika sedang firman Tuhan disampaikan, tiba-tiba ada telepon dari pacar sang kekasih. Wah, halo, ya apa kabar? Kita hindarkan itu kan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, puji dan syukur senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu. Karena Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami, dan pada hari ini Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu dengan sebuah janji yang luar biasa. Tuhan akan menyertai kami di dalam pelayanan kami, Tuhan akan menyertai kami dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan untuk janji itu. Biarlah kami akan mengaminkannya, dan ketika kami melakukannya tidak ada keraguan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah kenal dengan kata ini? PHP. Ataukah pernah jadi korbannya? Semua angguk-angguk kayaknya pernah semua jadi korban PHP. Para PHP atau pemberi harapan palsu sangat pandai mengatur kata. Di mulut mereka, kebohongan seakan-akan sebuah fakta. Mereka mengumbar janji demi tercapainya sebuah rencana. Manis di depan, pahit di belakang. Berikut ini ada beberapa contoh PHP. Dan mungkin ada yang mengharapkan hal seperti ini. Dengan membayar 10 juta, kamu akan bekerja di perusahaan A dengan gaji ... 10 juta hilang, pekerjaan yang didapat. Seorang pemuda berkata, aku cinta padamu, aku akan membahagiakan dirimu, percayalah padaku. Rayuan gombal. Jika dituruti, akan ada penyesalan seumur hidup. Setuju? Rayuan begini gak usah dipercaya. Kalau cinta itu rela berkorban, bukan minta korban. Dengan menabung minimal 5 juta, kamu akan dapat keuntungan. Bunga langsung ditransfer ke rekeningmu. Kamu tinggal tidur-tiduran di rumah, setiap bulan kamu dapat bunganya. Trik tipuan menggoda. Banyak korban yang menangis berkepanjangan, bunga tidak keluar, tabungan tidak bisa ditarik. Hilang. Sedemikian. Ironisnya, Alkitab mencatat bahwa korban pertama PHP itu terjadi dalam kitab Kejadian, kitab yang awal. Nama korbannya seorang wanita, yaitu Siti Hawa. Atau Hawa. Dalam Alkitab Hawa, nggak pakai Siti ya. Dengan lembut dan penuh kelicikan, iblis berkata pada Hawa, waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, indah sekali. Bayangkan, kamu akan jadi seperti Allah, kamu akan hebat, kamu akan menjadi pencipta, dan seterusnya dan seterusnya. Kenyataannya, bukan Hawa menjadi seperti Allah, tapi Hawa terpisah dari hadirat Allah. Ketika Allah melakukan planning B atau planning kedua, yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa,
iblis berusaha keras untuk menggagalkan. Sebab itu dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus berkata dengan tegas atau mengingatkan kepada kita bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Bapaknya pembohong yaitu iblis. Jadi semanis apapun kata-kata yang diucapkan oleh iblis, jangan dipercaya. Iblis selalu menyebarkan dusta untuk menggagalkan rencana Allah. Nah, sekarang mari kita pelajari bersama dampak dari PHP yang dilakukan oleh iblis dan visi Allah terhadap umat manusia. Terbaca nggak jujur? Manusia mencari kebenaran. Dampak dari terputusnya hubungan dengan manusia dengan Allah, manusia itu kehilangan arah. Mereka meraba-raba dalam kegelapan untuk mencari kebenaran. Benar nggak? Kita buktikan. Yang pertama dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 23. Di situ firman Tuhan mencatat di kota Athena, Rasul Paulus menemukan sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Begitu rindunya orang-orang Athena itu untuk mendapatkan seorang figur yang mampu memimpin mereka, sampai-sampai Allah yang tidak dikenal pun disembah oleh mereka. Berikutnya, pengajaran inkarnasi. Kita tahu ya, orang-orang yang percaya kepada inkarnasi ini, mereka percaya kalau kita sudah meninggal nanti, kita akan berubah menjadi makhluk yang lain sesuai dengan amal kita. Kalau kita di dalam dunia jahat, suka menganiaya orang dan segala macam, bisa-bisa nanti kita akan berubah jadi seekor kucing, atau mungkin kita jadi berubah menjadi seekor anjing dan berubah jadi binatang-binatang yang lebih hina lagi, sehingga kita akan dipukul oleh manusia. Sedih ya, kita manusia meninggal berubah jadi hewan yang hina, disiksa oleh manusia. Nah, oleh sebab itu pengikut-pengikut dari ajaran ini, mereka akan melakukan kebaikan sebanyak mungkin agar bisa menjelma menjadi makhluk yang lebih baik. Minimal tetap menjadi manusia. Itu lebih baik daripada binatang, dan itu yang mereka harapkan. Sebagian orang percaya bahwa alam semesta ini dikuasai oleh dewa-dewa yang menguasai unsur-unsur alam. Ada dewa api, dewa angin, dewa padi. Orang Jawa pasti kenal dewa padi. Siapa nama dewa padi? Dewi Sri. Dewa api? Batara Agni. Ya. Kemudian ada dewa perusak, kalau nggak salah dewa Siwa. Ini kerjanya untuk merusak. Nah, agar dewa-dewa ini tidak mengacaukan dunia, atau agar keseimbangan di alam semesta ini tetap terjaga, maka dewa-dewa itu harus disembah, diberi sajen, jangan sampai tersinggung. Kalau dia tersinggung, apalagi menyinggung si dewa perusak, hancur dunia ini. Ya, ini kepercayaan dan pengikutnya banyak. Saya yakin Bapak Ibu tahu apa nama keyakinan itu. Kemudian ada yang mengagungkan seorang tokoh karena tokoh ini menjadi teladan kasih yang luar biasa. Ya, seorang pangeran meninggalkan kerajaannya, kemudian hidup sebagai musafir, mengelana kesana kemari, bersemedi dan sebagainya, dan menerapkan kasih kepada banyak orang. Dia sangat dipuja. Sampai-sampai ketika dia meninggal,
para pengikutnya itu tinggal di kuburan mereka itu selama sekitar 1 tahun. Apa yang mereka lakukan? Misalnya saya diberitahu, Pak Ur punya catatan apa tentang si A itu? Wah, Pak Ur bilang, ini nih, saya langsung catat. Pak Ur lari lagi ke Bu Ita lari lagi ke Pak Ibu dan sebagainya. Hanya mau mencatat, itu si orang itu pernah ngomong apa? Dan itu dicatat, dilumpuhkan oleh mereka. Dan ini dijadikan mereka sebagai pedoman kasih. Saya pernah ketemu dengan orang yang percaya kepada ini. Wah itu, saya dulu itu hebat sekali. Dia begitu sayang sama dengan manusia. Sampai-sampai ketika dia sedang makan, ada orang kusta, tangannya ini kan kontal kantil putus, jatuh ke makanan, dia tetap makan. Wah, hebat luar biasa. Nah begitu ngambangnya manusia ini, dengan berbagai cara manusia mencari figur yang mampu memberikan jaminan kebahagiaan pada kehidupan yang akan datang atau kehidupan di alam baka. Tapi coba kita lihat gambar ini sejenak. Ini toh perbuatan yang mereka lakukan toh. Perbuatan baik, kesalehan, pendidikan, amal dan sebagainya. Tapi tetap jurang ini tidak terseberang. Manusia tetap yang muter-muter di sini saja dengan upayanya tadi. Allah tetap di sini, Allah yang Maha Suci, sudah ada jurang yang memisahkan. Ini nasib manusia Bapak Ibu. Tapi kita puji Tuhan karena ada kabar baik untuk manusia. Apa ini? Kabar baiknya, Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yohanes 3:16 ini ayat hafalan kita. Saya yakin Bapak Ibu semua hafalkan. Ayat ini punya pengertian yang sangat dalam. Kalau tadi mereka begitu terpesona, begitu memuja figur yang memberi teladan kasih, kalau ini adalah kasih yang luar biasa. Ada orang Kristen yang diajak pindah kepada keyakinan lain. Lalu orang Kristen itu berkata begini, oke, aku siap pindah mengikuti keyakinanmu, tapi apakah Tuhanmu mau mati untuk aku? Coba Bapak Ibu perhatikan. Kita kenal banyak agama, kita kenal Tuhan-Tuhan yang lain. Ada nggak Tuhan yang mau mati untuk ini? Jadi bukti dia kasih kepada manusia itu dia wujudkan dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia menggantikan hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita, dipikul oleh dia dengan mati. Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau dia berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi melalui dia, melalui Tuhan Yesus ini, kita akan sampai ke surga. Karena masalahnya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib itu menjadikan dia sebagai jembatan. Lalu bagaimana nasib orang-orang percaya? Bagaimana nasib kita? Kita lihat ayat berikut. Percaya nggak kita ini? Bahwa kita yang ada di dalam ruangan ini sudah pindah dari hukuman kepada hidup. Nggak bakal dihukum lagi, nggak bakal masuk neraka lagi. Karena Tuhan sudah menjamin, sudah menebus kita. Kita sudah hidup. Ibu perhatikan. Apa ini? Ini tadi kan di sini ya. Ini orang ini tadi di sini dia. Nah untuk melewati salib ini hanya 2 syarat yang sederhana. Dengan percaya. Dengan berita Injil percaya. Selamat. Gampang sekali ya. Dan mereka bisa nyebrang itu kalau ada salib. Nggak ada salib nggak bisa nyebrang karena gambarnya itu jurang yang tidak terseberangi. Itu dari ini. Jadi perbuatan baik dan segala macam semuanya akan ditutupi oleh kuasa Yesus. Yang ketiga, kita melihat di sini
kelengkapan kepercayaan manusia. Dari bagian yang terakhir tadi kita melihat bahwa jawaban yang dicari oleh manusia itu sebenarnya Injil. Mereka menyembah dewa, menyembah Tuhan yang tidak dikenal. Mereka berusaha berbuat baik agar nanti inkarnasi menjadi makhluk yang lebih baik dan segala macam. Tapi sebenarnya jawabannya adalah Injil. Dan ini merupakan kabar baik untuk manusia. Ya. Kata Injil ini berasal dari bahasa Yunani-nya Evangelion, artinya ya kabar baik. Maksudnya kabar baik itu Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia agar manusia tidak dihukum lagi. Kita kembali kepada ayat firman Tuhan tadi. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu apa yang dilakukan oleh iblis ketika dia melihat bahwa sudah ada jalan, itu planning kedua dari Tuhan yang menyelamatkan manusia melalui anugerah di dalam Tuhan Yesus. Pasti iblis tidak suka. Iblis berusaha untuk menghalangi manusia dari segala hal yang menghalangi manusia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu merupakan sebuah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, kita melihat kelengkapan orang percaya. Di sini kita kembali dulu. Kelengkapan orang percaya, kalau manusia menerima keselamatan, dampaknya iblis akan kehilangan pengikut. Rela nggak dia kehilangan pengikut? Tentu dia tidak rela. Oleh sebab itu, iblis berusaha dengan berbagai cara agar manusia tidak menerima Injil. Antara lain, yang pertama adalah isu antitesis. Bapak Ibu sering menonton YouTube, mendengar berita bahwa ini sudah dipalsukan. Sering dengar kan? Alkitab sudah dipalsukan, bukan asli lagi. Kemudian yang baru-baru ini ada isu lagi bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Injil itu sebenarnya merupakan inti keselamatan, tetapi yang tidak suka dengan keselamatan ini, yang tidak suka manusia diselamatkan, manusia akan mencoba mengalihkan pikiran manusia atau pilihan manusia kepada hal-hal yang lain. Yang selanjutnya, iblis melemahkan orang percaya melalui beberapa hal, antara lain sakit penyakit, masalah ekonomi, keluarga yang tidak harmonis, dan sebagainya. Kita lihat, Alkitab mencatat ketika Ayub yang disebut orang paling beriman itu sakit kusta, istrinya tergoncang. Ayubnya masih kuat, tapi istrinya tergoncang. Kalau Ayub mengikuti istrinya seperti Adam mengikuti Hawa, dia juga akan hanyut ke situ. Nah, kita perhatikan dalam kehidupan nyata, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, kecewa dan sebagainya karena sakit penyakit. Saya kenal seorang teman akrab dengan saya, sama-sama anggota PKMB sekian puluh tahun yang lalu, tiba-tiba pindah keyakinan. Usur punya usur, ada cerita yang menarik. Dia katakan ketika dia masih jadi orang Kristen, dia sakit, tidak ada biaya ke rumah sakit, orang Kristen tidak ada yang peduli. Kemudian ada orang yang non-Kristen menolong dia, membiayai dia sampai sembuh, dan sebagai balas kasihnya, katanya balas kasihnya ya, dia beralih kepada dia. Penyakit digunakan oleh iblis untuk melemahkan iman para Kristen. Yang kedua, masalah ekonomi. Ada banyak keluarga Kristen yang harus berpisah karena masalah ekonomi.
Bahkan ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus karena masalah ekonomi. Dan begitu pandainya iblis menggunakan celah-celah ini, menggunakan cara-cara ini untuk melemahkan orang Kristen. Dan Bapak Ibu jangan lupa, iblis itu paling suka dengan keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang dengan pasangannya saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Ini paling suka yang seperti itu. Kenapa dampaknya? Karena mereka tidak sepaham di dalam rumah, itu tidak searah jalannya. Mereka tidak akan bisa berdoa bersama-sama. Padahal berdoa bersama-sama itu merupakan kekuatan orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi iblis caranya begitu, dibuat mereka tidak sepaham. Ini menyalahkan ini menyalahkan ini, sehingga ya kemungkinan tiap hari ada percekcokan kecil-kecilan setiap hari. Nah, kita melihat bagaimana dengan anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka hidup di dalam rumah yang seperti ini, melihat contoh dari bapak ibunya yang setiap hari bukan sharing tapi saling menyalahkan. Kadang-kadang dengan suara yang agak keras, bahkan kadang-kadang dengan suara yang lebih keras lagi. Dorothy Low ini seorang psikolog, dia menulis demikian. Ini sebenarnya panjang, ada banyak itu, tapi saya tulis judulnya saja. Anak-anak belajar dari apa yang mereka alami. Coba Bapak Ibu perhatikan, betul nggak? Betul nggak kalau kita ini adalah contoh-contoh dari orang tua kita? Kalau dulu orang tua kita pemarah, ya kita ikut-ikutan jadi pemarah. Walaupun mungkin dulu orang tua kita 100, kita 70, atau justru orang tua kita 100, kita 120. Iya kan? Tapi itu ada contoh. Dari contoh ibu kita, dari contoh bapak kita. Tapi ketika anak-anak melihat contoh orang tuanya begitu harmonis, begitu baik, seorang remaja putri berkata, "Mama, aku nanti mau nikah dengan papa." Mamanya kaget. Maksudnya, aku mau menikah dengan orang yang sifatnya seperti papa. Kenapa? Karena papanya bisa memberikan teladan yang baik terhadap keluarga. Dia melihat mamanya bahagia, mamanya banyak tersenyum dan sebagainya. Dia bayangkan nanti kalau dia menikah punya suami seperti itu, pasti dia juga akan bahagia seperti mama. Ini kita lihat ada beberapa catatan di sini ya, catatan-catatan kecil saja yang kita lihat. Saya mulai dengan memegang ular. Kita tahu dalam Kejadian pasal 3 ular dijadikan senjata oleh iblis. Ingin memegang ular berarti kita memegang senjata iblis. Yang dimaksud di sini adalah kita diberikan hikmat untuk tahu trik-trik iblis. Ini penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan berikan kesempatan untuk kita tahu ini. Kemudian tadi saya menyinggung tentang penyakit yang bisa menyebabkan iman kita lemah. Tapi di sini dalam ayat 18 kita diberi kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, untuk menyembuhkan akar masalah. Kalau penyakit jadi masalah, sekarang kita diberi kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Berbahasa lainnya yang pasti dimaksud adalah bernubuat. Kita bisa bernubuat, bisa berbahasa roh dan sebagainya seperti itu. Tapi dari keseluruhan ini kita melihat sebenarnya firman Tuhan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kelengkapan itu akan diberikan kepada orang percaya ketika dia mengabarkan Injil, merupakan kelengkapan yang tepat guna. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu yang paling penting di sini dan tercatat di bagian paling atas adalah mengusir setan. Kenapa ini penting? Dan Bapak Ibu nggak usah takut mengusir setan. Bapak Ibu pernah memperhatikan pangkat tentara atau polisi?
Saya tanya sama Mbak Dut, pangkat yang paling rendah tentara atau polisi apa Mbak? Mbak Dut tidak bercita-cita jadi istri ABRI, jadi nggak boleh bayar susah. Ada yang mau tolong? Nggak usah sebut nama pangkatnya, tapi mungkin bentuk pangkatnya saja. Balok merah, kopral ya, kopral prajurit itu balok merah 1, itu pangkat depannya. Pangkat yang tinggi, jenderal, mulai dari bintang 1 sampai bintang 4. Kalau bintang 7 obat sakit kepala. Ya, itu ya. Jadi bintang 1 sampai bintang 4. Nah Bapak Ibu bandingkan. Saya katakan ini jangan takut dengan iblis. Iblis itu pangkatnya cuma balok merah 1. Lalu Bapak Ibu pangkatnya apa? Bintang 1, Brigjen, Brigadir Jenderal. Itu yang balok 1 itu ketemu sersan aja sudah gini-gini. Kalau ketemu dengan jenderal bengkok badannya karena nunduk. Itu posisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut dengan setan. Ya, nggak usah takut. Tentim dalam nama Yesus. Kan di sini katakan mengusir setan dalam nama Yesus. Dan ada laporan tuh dalam Lukas pasal 10 ayat 17 ada laporan murid-murid dia bilang begini, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Itu ketika 70 orang murid diutus, mereka waktu mau pergi ya sama dengan kita sih, agak takut-takut sedikit, nggak yakin nanti bagaimana kalau terjadi apa. Tapi begitu pulang beri laporan kepada Tuhan, Tuhan ternyata Tuhan mengutus kami itu luar biasa, setan aja takut sama kami. Wah, hebat ini laporan yang diberikan seperti itu. Nah yang perlu kita perhatikan menghadapi iblis atau setan ini, jangan sekali-kali diajak ngobrol, diskusi atau sharing. Karena setan atau iblis itu pintar sekali mengatur kata, yang mengatur strategi, sehingga ketika kita ngobrol dengan dia tanpa kita sadari jaraknya sudah masuk, serangannya sudah masuk, dan kemungkinan besar kita akan terhanyut oleh bujukannya. Sebab itu dikatakan usir. Kalau saya tidak salah dalam Lukas pasal 4 ya, ada cerita tentang pencobaan di padang gunung, dan di situ Tuhan Yesus berkata, hai iblis, ya. Dia nggak kayak tanah, kamu kan kecil, kamu itu lebih hebat, saya kuasanya. Nggak diajak gitu, tapi langsung, hai iblis. Nah Bapak Ibu, ini harus kita lakukan. Ketika iblis mencoba untuk menggoda kita, langsung dengan tegas usir, hai iblis, kenyata. Nah, Tuhan melengkapi orang percaya itu dengan banyak hal, terutama dalam penginjilan ya. Tuhan memberikan hikmat untuk berbicara, memberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan Allah, kemudian kuasa doa, kuasa Roh Kudus untuk membuka hati-hati yang terbelenggu oleh dosa. Sebab itu ketika Bapak Ibu ingin mengabarkan Injil, berdoalah, minta kuasa dari Tuhan agar Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan menjelaskan beberapa hal kecil saja. Mengabarkan Injil itu tidak gampang, tetapi yang perlu kita ingat, ketika Injil kita sampaikan kepada seseorang, berarti kita telah menunjukkan kepada orang tersebut jalan keselamatan. Berarti kita telah menyelamatkan orang tersebut dari kematian kekal dan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Sebagai penutup, ada cerita singkat di sini, sebuah ilustrasi seorang pemuda Kristen namanya Tomo, baru pulang, sudah lama berdoa kepada Tuhan. Dia anggota PKMB, tapi saya nggak tahu bukan anggota PKMB sendiri, bukan dia anggota PKMB. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya kepengen Tuhan diberi kesempatan untuk mengabarkan Injil.
Doa ini dia ucapkan berulang-ulang. Besoknya lagi, Tuhan, saya kepingin Tuhan diberi kesempatan untuk mengabarkan Injil. Lusanya lagi, terus dia. Tapi belum ada kesempatan. Hari ini Tomo pulang dari PKMB. Dia berjalan sendirian melewati tempat yang sepi. Menjelang tiba di sebuah jembatan, dari jarak yang tidak terlalu jauh, Tomo melihat seorang pemuda yang sebaya dengan dirinya sedang berdiri di pinggir jembatan. Gejala-gejalanya, sang pemuda ini akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke dalam sungai. Tomo mempercepat langkahnya menghampiri pemuda tersebut dan memegang tangan pemuda tersebut. Dan tepat ketika sang pemuda itu akan begitu, terlambat beberapa detik sudah lewat, dia pegang tangan. Lalu apa yang dia katakan? Tuhan Yesus mengasihi. Mendengar kata-kata ini, pemuda itu yang bernama Luki melepaskan pelukan Tomo, tapi tidak memberontak, tidak berusaha untuk menceburkan diri lagi. Dia bertanya, siapa itu? Benarkah ada seseorang yang mengasihi aku? Lalu apa jawab si Tomo? Aku tidak dapat menceritakannya. Dikit-dikit kita punya kesimpulan di sini, Tomo itu bukan orang yang pintar bicara. Tomo itu tidak terlalu banyak mengerti tentang Alkitab. Jadi dia berkata, aku tidak dapat menceritakannya. Yesus yang kamu maksud itu ada dalam buku ini. Kamu bisa membaca. Lalu setelah Tomo menjawab dengan lugu, dia berikan Alkitabnya kepada Luki. Mereka saling bertukar nomor HP supaya tetap bisa berkomunikasi. Singkat cerita, Luki membaca kitab Injil dan tersentuh oleh kasih Tuhan. Setelah Luki percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian dibaptis, bersama dengan Tomo, Luki memberitakan Injil kepada kaum muda yang lain. Jadi orang yang diselamatkan itu akhirnya menjadi teman dia untuk memberitakan. Saya ingin bertanya, apakah di gereja kita ada yang bernama Tomo? Tidak ada. Baik. Yang bernama Luki? Tidak ada. Tapi kalau nggak salah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Luki itu artinya bejo. Di gereja kita ada yang nama bejo kan? Ada. Berarti Pak Tomonya nggak ada, tapi Pak Bejo ada di gereja kita. Andai kata pun Pak Tomo dan Pak Bejo tidak ada di gereja kita, tapi biarlah cerita sederhana ini boleh menginspirasi kita. Ketika kita ingin mengabarkan Injil, nggak usah berpikir deh bahwa saya ini pintar Alkitab, mengerti Alkitab dan sebagainya. Yang penting ada niatnya. Kita doakan dan Tuhan akan melengkapi. Hanya dengan kata-kata sederhana. Yesus mengasihi kamu. Si Luki terselamatkan. Tidak jadi terhempas ke dasar sungai atau hanyut di sungai itu. Jiwanya terselamatkan dan dirinya terselamatkan. Biarlah kita boleh menjadi penyelamat yang dipakai oleh Tuhan. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kami penyertaan dalam hidup kami. Siapa kami? Kami hanya alat, tapi kami bersyukur karena Tuhan percayakan kami untuk menjadi alat. Melalui firman Tuhan yang kami dengarkan dan renungkan pada saat ini, biar kami akan berpikir bagaimana caranya kami boleh mengabarkan Injil dengan kemampuan kami, dengan keterbatasan kami. Tapi kami yakin dengan penyertaan Tuhan, dengan kelengkapan yang Tuhan berikan, kami boleh menjadi alat di dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan menuntut hidup.
bersyukur pada hari ini dengan perkenan Tuhan kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami disiram dengan berkat-berkat firman Tuhan yang baru menyegarkan kehidupan kami, memberikan keyakinan kepada kami tentang keselamatan yang kami sudah miliki, juga menantang kami untuk mengabarkan Injil dengan kemampuan yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik dari awal sampai pada akhir ini, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali kepada rutinitas kehidupan kami. Kami mohon daripada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.